Buat teman-teman semua yang lagi mencari aplikasi pinjol tanpa BI checking ataupun pinjol ilegal aman galbay data busuk masih bisa cair, yang dimana kredit skor kalian rendah itu masih bisa mengajukan pinjaman. Kalian simak aja ya video ini sampai selesai, tapi perlu kalian ingat yang gue rekomendasikan ini adalah aplikasi pinjol ilegal yang dimana sebenarnya sangat berbahaya banget. Dalam video ini juga ada sedikit tipsnya untuk meminimalisir supaya kalian bisa melakukan pinjol ilegal dengan aman. So, buat kalian yang membutuhkan informasi lebih lanjutnya, simak aja video ini sampai selesai. Sebelum lanjut ke pembahasan videonya, disclaimer terlebih dahulu, video ini dibuat tujuannya hanya untuk edukasi semata, bukan ajakan untuk berhutang. Terutama buat kalian yang beragama muslim, aplikasi pinjol ini mempunyai bunga, dan bunga ini termasuk dalam unsur riba, yang dimana riba adalah dosa besar yang wajib banget kalian hindari. Jadi lebih baiknya buat kalian yang lagi dalam keadaan darurat butuh dana mendesak, coba kalian pinjam ke orang terdekat kalian saja terlebih dahulu. Jangan coba-coba terjun ke pinjaman online, karena pinjaman online ini sangat berbahaya, yang mempunyai dampak negatif besar bagi kehidupan kalian. Apalagi untuk aplikasi pinjol ilegal, itu sangat berbahaya banget. Jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan pinjol yang legal. Dan sebenarnya gue tidak merekomendasikan kalian menggunakan aplikasi pinjol yang satu ini. Yang pertama, aplikasi pinjol memberikan bunga yang tidak masuk akal. Bisa 100% hingga 200% dari total pinjaman. Yang kedua, mempunyai biaya layanan yang tidak masuk akal juga. Jadi misal kalian mencairkan limit pinjaman 2 juta rupiah, itu potongannya bisa 1 juta sendiri. Jadi yang diterima di rekening kalian hanya 1 juta rupiah saja dari total pinjaman 2 juta rupiah yang kalian cairkan. Yang ketiga, untuk tenornya juga, aplikasi pinjol ilegal memberikan tenor tidak lama-lama, hanya 7 hari saja hingga 14 hari untuk paling lamanya. Ya kalau kalian beruntung bisa mendapatkan tenor sebulan, tapi gue jamin kalian tidak mungkin mendapatkan tenor lebih dari 1 bulan. Bayangin aja kalian harus mengembalikan pinjaman 2 kali lipat dan tenornya antara 7 hari hingga 14 hari. Bahkan kalau kalian telat bayar ataupun menggalbay, walaupun aplikasi pinjol ilegal tidak mempunyai DC lapangan, tapi ada hal yang lebih mengerikan lagi, yaitu sistem dari pinjol ilegal adalah menyadap handphone kalian, yang dimana kalau kalian mempunyai kendala dalam proses pembayaran, ada kemungkinan mereka ini akan menyebar file-file penting di handphone kalian dan juga telepon ke seluruh kontak. Nah itu kan sangat memalukan banget. Sebenarnya ada sedikit cara untuk meminimalisir hal seperti menyadap tersebut. Caranya adalah sebelum kalian install untuk aplikasinya, kalian itu harus backup data-data penting kalian terlebih dahulu, termasuk seluruh kontak. Jika sudah kalian backup, kalian bisa isi foto-foto dari Google ataupun dari mana saja, dan setelah itu kalian simpan kontak aktif minimal 10 hingga 20 kontak. Jika sudah seperti itu, baru kalian install untuk aplikasinya. Kurang lebih seperti itu aja untuk sedikit cara meminimalisir hal seperti menyadap. Sisanya kalian urus sendiri, karena kita tidak tahu ya ancaman apa yang diberikan oleh aplikasi pinjol ilegal, yang pastinya kalian juga akan kena mental jika sudah diteror oleh DC pinjol ilegal. Nah oke teman-teman, sekarang kita langsung aja masuk ke daftar aplikasi pinjol tanpa BI checking, pinjol ilegal data busuk tetap cair di tahun 2026. Yang pertama di sini gue rekomendasikan aplikasi Pinjam Amanah dari PT Interglobal Access Media. Aplikasi ini bisa kalian temui di Play Store, tapi buat kalian yang pengguna iPhone, aplikasi seperti ini akan sulit banget untuk ditemui. Sudah terunduh di Play Store sebanyak 1 juta unduhan dengan rating 4,8 dari 100.000 ulasan. Kita langsung aja buka ya untuk tampilan dari aplikasinya. Nah, untuk tampilan utamanya kurang lebih seperti ini. Di sini gue mendapatkan jumlah pinjaman tertingginya hingga 5 juta rupiah. Tenor katanya 180 hari, bunga minimal 0,05%. Sudah dipastikan untuk tenor dan juga bunga ini bohong ya, karena tenor pinjol ilegal tidak mungkin memberikan yang lama-lama. Pasti antara 7 hari hingga 14 hari aja. Kalau kalian nggak percaya, kita langsung aja ajukan pinjaman di sini. Di sini gue mendapatkan limitnya mulai dari 1.600.000 rupiah hingga 3.200.000 rupiah. Padahal di sini kredit skor gue jelek dan bahkan gue termasuk dalam kategori call 5 dalam aplikasi pinjol yang berbasis di OJK. Tapi aplikasi ini ya masih lumayan ya memberikan limitnya. Dan kita lihat untuk rincian produk pinjamannya. Yang pertama dari dompet digital. Seperti yang gue bilang, hanya memberikan jangka waktu pinjaman selama 7 hari aja. Biaya layanannya senilai Rp600.000 dari total pinjaman
pinjaman Rp1.600.000. Jadi jumlah pembayaran yang diterima di rekening kita hanya Rp1 juta saja. Dan untuk produk yang kedua, di sini sama aja, tenornya hanya 7 hari, bahkan biaya layanannya lebih besar, yaitu senilai Rp608.000. Jadi jumlah pembayarannya hanya Rp992.000 saja. Setelah kalian melihat rincian dari produk pinjamannya seperti ini, apakah kalian masih ingin mengajukan pinjaman dalam aplikasi pinjol ilegal? Untuk aplikasi pinjol ilegal manapun tidak mungkin memberikan tenor yang lama-lama, dan sudah pasti biayanya itu akan tinggi banget. Jadi buat kalian yang butuh dana darurat, jangan coba-coba terjun ke pinjol ilegal, karena ini akan menyesatkan kalian saja. Kadang solusi juga bukanlah pinjol ilegal ya, kita itu masih punya jalan lain. Jadi kalian harap bersabar aja, jangan nekat seperti ini. Yang kedua, di sini gue rekomendasikan aplikasi Tunai Cakra dari PT Digital Vision Shop Forbes. Aplikasi ini telah terunduh di Play Store sebanyak 1 juta unduhan dengan rating 4,8 dari 72.000 ulasan. Untuk tampilan utama dari aplikasinya kurang lebih seperti ini, hampir sama ya dengan aplikasi sebelumnya, memberikan limit pinjaman tertingginya hingga 5 juta rupiah. Dan untuk limit di setiap pengguna itu pasti berbeda-beda. Yang penting itu di saat kalian pengajuan ataupun di saat pengisian data diri, isinya nggak boleh asal-asalan, harus sesuai dengan data diri kalian, walaupun aplikasi ini pinjol ilegal yang tanpa selik OJK. Dan juga di saat kalian pengisian nomor rekening, harap gunakan rekening pribadi milik kalian ya. Jadi nama rekening dan juga nama KTP yang kalian gunakan untuk verifikasi itu harus sama, karena tidak bisa melakukan pencairan pinjamannya ke rekening orang lain ataupun orang tua kalian sendiri. Aplikasi ini katanya memberikan bunga mulai dari 0,05% juga, tenor 180 hari. Ini tidak mungkin. Seperti yang gue bilang tadi, tidak ada pinjol ilegal yang memberikan biaya murah dan juga tenor yang panjang. Pasti tenornya singkat, antara 7 hari hingga 14 hari. Proses pengajuan pinjaman hanya butuh 3 menit aja. Sedangkan di saat kalian mengajukan pinjaman, kalian itu harus mengisi data diri. Yang pertama, sertifikasi identitas. Yang kedua, isi informasi dasar. Yang ketiga, kontak telepon ataupun kontak darurat ya. Setelah itu, rekening bank. Selain itu, buat kalian yang ingin mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal ataupun pinjol yang lainnya, kalian itu harus cek ulasan dari para penggunanya ya. Kalian cek aja di rating dan ulasannya, kalian pilih yang bintang 1, nggak perlu bintang 5 ataupun bintang 4, tapi di bintang 1-nya aja. Di sini kalian bisa melihat keluh kesah para pengguna untuk aplikasinya. Nah, kalian bisa lihat dari ulasan pengguna bernama Indar di sini ya. Tolong jangan pinjam di aplikasi ini. Penagihnya kasar banget, belum jatuh tempo ada SMS-nya kasar banget. Bilang nggak bayar tepat waktu, bunganya melonjak tajam, 70.000 per harinya. Aku sangat menyesal pinjam di aplikasi ini. Bayangin aja, tenor hanya 7 hari, belum sampai 7 hari kalian akan diteror oleh DC pinjol ilegal yang dimana kalian harus melunasi pinjamannya. Kalau kata gue sih, jika kalian mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal, itu sama aja menyesatkan kalian saja ataupun menjerumuskan kalian saja. Selain itu di sini ada ulasan dari Vicky ya, kalian bisa lihat di sini. Saya Vicky Fikrullah, hari ini tanggal 1 Agustus 2026, dengan ini tidak pinjam dikarenakan bunganya wow, pinjam 800, estimasi masuk Rp480.000 saja, biaya layanan Rp320.000, tenor 7 hari. Sangat tidak masuk akal, saya akan hapus aplikasi ini. Nah, kurang lebih seperti itu aja. Jadi buat kalian yang ingin mengajukan pinjaman di suatu aplikasi, kalian juga bisa cek rating dan ulasannya. Jadi kalian bisa cek ulasan dan ratingnya di bintang 1-nya aja, nggak perlu di bintang 5, karena bintang 5 itu biasanya bohong ataupun tembakan dari aplikasinya saja. Yang terakhir di sini gue rekomendasikan aplikasi bernama UI Pinjam. Aplikasi ini juga tersedia di Play Store dengan unduhan sebanyak 500.000 unduhan, rating 4,2 dari 4.000 ulasan saja. Nah, untuk tampilan utama dari aplikasinya kurang lebih seperti ini, menyediakan limit pinjaman maksimalnya 10 juta rupiah, tenor 365 hari, bunga mulai dari 0,05% per harinya. Jangan percaya lagi ya, karena tenornya tidak mungkin sampai 12 bulan ataupun 365 hari. Sedangkan syarat pengajuan pinjaman di aplikasi ini, yang pertama memiliki KTP, ini sudah pasti wajib banget. Jadi buat kalian yang ingin mengajukan pinjaman, kalian itu harus mempunyai KTP. Yang kedua, berusia minimal 21 tahun ataupun usia yang legal. Ya, sebenarnya jika kalian ingin mengajukan pinjaman online di aplikasi manapun, kalian itu harus berusia minimal 21 tahun. Yang terakhir, kalian harus memiliki penghasilan yang stabil. Ini mah bisa diakal-akalin. Nah, oke teman-teman, itulah daftar aplikasi ataupun 3 aplikasi pinjol tanpa BI checking, pinjol ilegal tanpa selik OJK
yang data busuk masih bisa cair. Mudah-mudahan membantu kalian ya buat kalian yang membutuhkan informasinya. Tapi perlu kalian ingat, jangan gegabah main mengajukan pinjaman aja di aplikasi pinjol ilegal. Kalian itu harus pikirin ke depannya, takutnya ini kalian pusing sendiri jika sudah diteror oleh DC pinjol ilegal. Jangan anggap remeh ya. Dan buat kalian yang ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan aja di kolom komentar. Mungkin sampai sini aja video kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya.